Allah benar-benar punya wajah, benar-benar punya mata. Itu kalau dilengkapi punya idep, punya alis, punya sembarang. Padahal Quran tegas mengatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Orang yang bayang-bayangkan Allah matanya kayak begini, wajahnya begini, tangannya begini. Orang yang bayang-bayangkan begitu, tahajudnya di malam hari tidak dalam rangka menyembah Allah. Menyembah siapa? Menyembah bayangan dia tentang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tanzilul barakat wa bis salati wassalam ala habibihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunalu syafa'at. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwati wa akhwati fil Islam, ikhwati wa akhwati fi ahli sunnati wal jamaah, ikhwati wa akhwati fi nashr al-ulum ad-diniyah, ikhwati wa akhwati fi nahdatil ulama, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadaratil afadil wal kurama, para habaib, para ulama, para masyayikh, para kiai, para bunyai, wa ala ra'sihim, utamanya Asy-Syaikh Ammar Ar-Rafati Al-Filistini Al-Jilani. Semoga beliau berkenan dan ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Amin Allahumma amin. Asa an yakuna muwatinan Indonesia. Amin Allahumma amin. Wasani sahib hadzal ma'had, murabbi hadzal ma'had, Romo Ki Haji Raden Azaim sekeluarga, matta'ana Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim. Para habaib, enggak sempat kenalan tadi. Kiai Abdul Somad, Kiai Muhyiddin Abdul Somad, muka-muka semuanya sehat. Para jamaah hadirin hadirat rahmakumullah, haul belum lengkap sebelum kita bertawasul dengan para wali. Mengawali sedikit muhadarah diniyah, mari kita membaca tawasul supaya lantaran barokahnya para wali Allah mengisbat menetapkan iman kita, Allah menjaga Islam kita, juga keluarga dan anak cucu kita, sehingga semuanya kalaupun wafat husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah, asa nahdha bifadlillah, asa nahdha bifadlillah, alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah,
عسى نحظى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله تعالوا وانصروا لله عباد الله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله ويصفو وقتنا لله عباد الله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله بنور الوجه يا الله عباد الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله شفيع الخلق عند الله عباد الله. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahmakumullah, ada kewajiban dari kita untuk berislam sesuai dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakidah sesuai dengan akidah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah, bermuamalah sesuai dengan ibadah dan muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan amal-amal sunnah sesuai dengan sunnah tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu enggak kita lakukan, kelihatan berislam, tapi ternyata Islamnya beda dengan Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan berakidah, tapi ternyata akidahnya bertentangan dengan yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
beribadah, salat, manasik, dan yang lain-lain. Tapi ternyata beda dengan yang diperintahkan, dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang terjadi, maka sia-sialah semuanya. Mardudah, ghairu maqbulah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amal menyangkut hati, akidah, keyakinan, amal fisik, zahir, salat, haji, dan yang lain-lain, melakukan amalan-amalan itu, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang aku perintahkan, tidak sesuai dengan yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun. Maka amal orang itu ditolak. Ada kewajiban ta'allum, belajar, berikhtiar sekuat tenaga. Ya apa? Supaya akidahnya, amalnya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pegang teguh sunnahku, tuntunanku, berislamlah sesuai dengan tuntunanku, sunnahku, juga khulafaur rasyidin. Berislamlah sesuai dengan Islamnya Kanjeng Nabi dan Islamnya para sahabat. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ibarat bintang. Kita nelayan melaut, bagaimana kita tahu arah? Berpatokan posisi bintang. Asal kau ikuti sahabatku, maka kamu mendapat petunjuk sesuai dengan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah, waftaraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqah, wa sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah, kulluha finnar illa wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Secara zahir berislam, tapi kalau belum sesuai dengan Islamnya Nabi dan sahabat ketika itu, bisa-bisa Islamnya masih mardud, Islamnya masih ditolak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Poin pertama, wajib berislam, berakidah, beribadah, beramal sesuai dengan Islamnya Kanjeng Nabi dan para sahabat ketika itu. Kalau orang alim begini, beliau ngerti ini sesuai dengan dalil, benar. Ini sesuai dengan ayat Quran, benar. Ra'azaim tahu ini salah, ini benar. Syekh Ammar tahu hadza haq wa hadza batil. Ngerti dia. Tapi kita yang awam, kita oneng tafsir, kita toman hatam Bukhari,
Engki dah ya. Engki. Tak tahu man hatam Fathul Mu'in. Kita tahu man hatam Bulughul Maram. Monduk kain 7 tahun araji pun. Apa itu dia? Mondok 2 tahun dipanggil orang tuanya, suruh nikah. Kalau yang ulama-ulama ini gampang beliau milih, ini benar, ini sesuai dengan Nabi, ini enggak sesuai, gampang memang alim. Terus kita yang awam, yang bodoh-bodoh ini, bagaimana ini? Sekarang banyak aliran, kita enggak tahu mana yang hak, mana yang batil, kita enggak tahu. Patokannya gampang. Jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari habaib. Jangan jauh-jauh dari kiai. Ulama-ulama habaib min ahli sunnah wal jamaah. Asalkan kita yang awam tetap punya prinsip, punya patokan. Montak pada bi damu-damunya Ki As'ad tak poron kalau. Selesai sudah. Kita orang awam punya patokan, enggak sama dengan fatwanya Mbah Kiai As'ad, saya enggak mau. Sip. Enggak sama dengan fatwanya Mbah Kiai Syamsul Arifin, kita enggak mau. Enggak sama dengan fatwanya Kiai Sofyan, kita enggak mau. Enggak sama dengan fatwanya Kiai Fawaid, kita enggak mau. Enggak sama dengan fatwanya Kiai Azaim, kita enggak mau. Pokoknya orang awam yang bodoh-bodoh ini, kiai ke utara, men kelao, bun, men ke bere, norok bun, engki, mujarradul ittiba. Asal ikut aja sudah kepada para ulama yang memang melek dalil. Ikut aja kepada para ulama yang saat malam-malam kita tidur, beliau berzikir, beristighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Ikut aja kepada para ulama saat kita enak-enakan makan, beliau mutalaah kitab. Ikut ulama, selesai sudah. Kalau sampai kita jauh dari ulama, nggak ikut ulama, bisa-bisa kita itu merasa berislam, tapi ternyata Islamnya bertentangan dengan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan jauh-jauh dari Sukorejo. Orang tua sampean ngaji di sini. Sampean ngaji di sini, upayakan mantoh, apa mantoh? Mantunya juga alumni sini. Nanti kompoina cucunya, apa kompoin? Cucunya monduk kentoh, engki. Terus saja ikuti ini, insya Allah selamat. Kalau sampai jauh dari ulama, akhirnya enggak tahu yang benar yang salah, bisa celaka dunia bi ghairi iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak akan ada zaman yang mana di zaman itu umat-umat yang awam ini menjauh dari ulama. Enggak percaya pada ulama. Bahkan memusuhi ulama, bahkan menfitnah ulama. Ketika ada zaman umat yang awam, Quran nggak paham, hadis nggak paham, nahwu sorob nggak paham, balaghah nggak paham, mantek nggak paham, ulumul Quran nggak paham, hikmatut tasrik nggak paham, asbabun nuzul nggak paham. Umat yang awam yang nggak ngerti ini ikut-ikutan memusuhi ulama, tak percaya bi ulama,
nggak percaya kepada para ulama, menjauh dari ulama. Yang paling bahaya mati kafir. Yang paling bahaya mati nggak membawai. Saya akan merangkan dikit-dikit. Apa bisa gara-gara nggak ikut habaib, gara-gara nggak ikut para kiai, lalu orang awam bisa-bisa mati sesat, mati tanpa iman? Bisa-bisa ikut aliran sesat, wong nggak ngerti, dan dia nggak tahu kalau aliran itu sesat sampai mati, berarti dia mati dalam kesesatan. Andai mau dekat kiai terus, jangan ikut itu, nggak bener itu. Jangan ikut itu, nggak bener itu. Selesai. Ada aliran, ada golongan yang nyun sewu non gelenon, itu punya ajaran nggak percaya kepada sahabat. Sebut sahabat, mengolok-olok menghina para sahabat. Orang yang nggak percaya kepada sahabat, nggak tasdik, tidak meyakini bahwa sahabat itu jujur, menghina, mengolok, memusuhi sahabat, orang ini bisa-bisa kafir. Bagaimana kafirnya? Yang diperintah Nabi nulis Quran itu sahabat, Zaid bin Thabit dan yang lain-lain. Kalau sampean nggak percaya pada sahabat, nggak percaya pada Zaid bin Thabit, nggak percaya pada Ibni Abbas, nggak percaya pada Ubay bin Ka'ab dan para sahabat lain yang kutabul wahyi, yang ditugaskan menulis wahyu, dengan tidak percaya kepada sahabat, nggak percaya pada Zaid bin Thabit, lama-lama nggak percaya dengan Quran. Dia mesti ragu dengan Quran. Ini Quran ini nggak benar ini. Saya nggak yakin. Kenapa? Ditulis oleh orang yang saya nggak percaya. Kan begitu jadi. Paham ya? Nabi wafat, Quran ditadwin, ditulis, dibukukan jadi satu bendel, satu mushaf. Itu di zaman Abu Bakar, atas perintah Abu Bakar. Kalau sampean ikut golongan yang mengolok-olok Abu Bakar, tidak percaya pada Abu Bakar, menuduh Abu Bakar suka pembohong, suka bohong. Kalau sampean ikut aliran mengolok-olok Abu Bakar, nggak percaya pada Abu Bakar, lama-lama sampean juga nggak percaya pada mushaf yang ditulis atas perintah Abu Bakar. Lah kalau ada orang ngaku Islam, lalu dengan Quran nggak percaya, iman apa kafir? Orang nggak percaya Quran itu loh, iman apa kufur? Halo, amantu billahi. Nomor 2, wa malaikatihi. Nomor 3, wa kutubihi. Rukun iman itu antara lain membenarkan, mengimani, meyakini kitab-kitab suci, apalagi Al-Quran. Orang mengatakan satu ayat Quran ini palsu, itu kafir. Halo. Orang mengatakan surat Fatihah palsu, kafir. Orang mengatakan surat Inna A'toina palsu, kafir. Orang nggak percaya pada kebenaran Quran, kafir. Zalikal kitabu
la raiba fi hudal lil mut. Enggak ada yang meragukan sama sekali. Al-haqqu mir rabbika, al-haqqu mir rabbika, fala takunanna minal. Nah, keyakinan kita terhadap kebenaran mushaf, keyakinan kita terhadap kebenaran Quran bisa terusik dengan adanya doktrin sahabat nggak benar, dengan adanya doktrin Abu Bakar nggak jujur, dengan punya pemahaman Ubay bin Ka'ab nggak benar, dengan punya anggapan Zaid bin Sabit nggak benar. Kalau kita menganggap sahabat ini pada nggak benar, pada pembohong, nggak bisa dipercaya, lama-lama kita nggak percaya juga dengan Quran. Lawang Quran yang menulis para sahabat. Hati-hati, paham? Jangan ikut aliran macam-macam. Khawatir yang kamu ikuti itu aliran yang bisa menyebabkan sampean hilang keyakinanmu terhadap kebenaran Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi, ini ada postingan begini-begini. Saya nggak usah menyebut, karena rumahnya nggak jauh-jauh dari Kiai Muhyiddin. Sama-sama Jembernya Kiai. Itu terang-terangan mengatakan tajsim. Dari golongan mujassimah dia. Saya tahu, saya dengarkan rekamannya dia. Allah itu punya kaki beneran, kakinya itu menjulur ke neraka, seperti kita di pinggir sumur, kakinya apa itu, mangkulung nang sumur itu, apa, pokoknya begitu sudah. Allah benar-benar punya wajah, benar-benar punya mata. Itu kalau dilengkapi punya idep, punya alis, punya sembarang. Padahal Quran tegas mengatakan walam yakullahu kufuwan, walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Orang yang bayang-bayangkan Allah matanya kayak begini, wajahnya begini, tangannya begini, orang yang bayang-bayangkan begitu, tahajudnya di malam hari tidak dalam rangka menyembah Allah. Menyembah siapa? Menyembah bayangan dia tentang Allah. Salat 5 waktu setiap hari sujud, dia tidak menyembah Allah, tapi menyembah takhayyulatihi wa tasawwuratihi an rabbih. Yang dia sembah itu bukan Allah, tapi yang dia sembah itu bayangan yang dia persepsikan tentang Allah. Dan itu ya bukan Allah, karena laisa kamitslihi syai'. Fakullu ma khatara bibalika an rabbika, gambaran apapun yang terlintas di hatimu tentang Allah, bagaimana fatayaqan, maka yakinlah kamu annallaha laisa kadzalik, yakinlah kamu bahwa Allah enggak begitu. Mukhalafatun lil hawadis. Nah, orang awam tidak lagi ngaji ke Azaim, tidak ngikuti rekamannya ke Azaim, yang diikuti yang lain. Lama-lama dia meyakini Allah punya tangan beneran, Allah punya mata beneran, Allah punya hidung, punya bibir,
punya kaki sembarang, lalu setiap hari dia salat, dia menyembah bayangan dia tentang Allah. Dan itu musyrik, karena yang dia sembah bukan Allah, tapi yang dia sembah khayalatihi anillah. Yang dia sembah itu bayangan-bayangan dia tentang bayangan dia tentang Allah. Bagaimana orang awam selamat dari paham-paham begini? Dalil sendiri sulit, mikir sendiri sulit. Yang paling mudah, jangan jauh dari habaib dan jangan jauh dari kiai. Selesai sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, meskipun nggak sampai mudorotnya, nggak sampai kufur, tapi tetap bahaya karena banyak mukhalafah, banyak berbeda, bertentangan dengan sunnah-sunnah yang sahih. Yang kita lakukan malam ini full sunnah. Kalau kita baca menyebut wali, memanggil wali, ibadallah, rijalallah, seterusnya, itu meniru seorang sahabat berdasar Sahih Bukhari juz 4 99. Ada sahabat yang rindu kerong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendatangi makam Rasul sambil berucap, ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Fa sami'a bidzalika Umar falam yungkir alaihi wala ahadun minas sahabah. Ada sahabat mendatangi makam Nabi, terus sahabat matur, wahai Rasulullah, boleh begitu, wahai Rasulullah, mintakan hujan kepada Gusti Allah untuk umatmu. Kalimat itu didengar Umar bin Khattab. Umar tidak menentang dan tidak ada sahabat pun yang menentang. Berarti kalimat seperti itu sudah menjadi ijma. Saman datang ke makamnya Mbah Yai Samsul Arifin, datang ke makamnya Mbah Yai As'ad, datang ke makamnya Rafa Waid. Lalu saman bilang, masyayikh, guru-guru kami, mintakan kepada Allah, tolong mintakan kepada Allah untuk saya, keluarga kami, agar tetap iman, ilmunya manfaat. Boleh begitu? Boleh begitu? Boleh ya, kayak sahabat tadi. Nah, dari hadis itu ulama membuat syair-syair tadi. Ibadallah, rijalallah, aghisuna liajlillah. Nah, yang begini ini dalilnya jelas, nyata, Sahih Bukhari. Tapi kalau zaman sudah nggak ikut beliau-beliau ini, zaman didoktrin musyrik, bid'ah, sesat, nggak ada dalilnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau doa tawasul biasa, ya Allah, dengan wasilahnya Mbah Yai Samsul Arifin, mohon anak cucu kami diberi keberkahan seperti zuriyahnya Mbah Yai Samsul Arifin. Itu namanya tawasul. Hadis Bukhari 1010 ya begitu sama. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi ammihi ay al-Abbas fasqina fasqaun. Ya Allah, dengan wasilah Kanjeng Nabi nyoon ojen, akhirnya hujan. Ya Allah, tawasul boleh. Apa tawasul boleh? Tawasul boleh, tawasul lagi dengan pamannya Kanjeng Nabi Sayyidina Abbas. Mohon kau turunkan hujan. Akhirnya hujan. Itu hadis Bukhari. Asal kita ikut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, otomatis fatwa-fatwanya, ajarannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekali lagi, jangan keluar dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan keluar dari para habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan keluar dari ajaran Mbah Yai Samsul Arifin, jangan keluar dari ajaran
Mbah As'ad Samsul Arifin dan Sukorjo sampai sekarang. Ngaji ke Mesir, ngaji ke Maroko, ngaji ke Saudi, ngaji kemana-mana. Setelah tamat dari sini, patokannya kok di sana ada syekh berfatwa bertentangan dengan fatwanya Kiai As'ad, maka yang dipegangi fatwanya Kiai As'ad. Insya Allah kalau punya prinsip seperti itu, habis dari sini kuliah kemanapun terserah. Tapi kalau nggak punya prinsip kayak begitu, jangan. Khawatir di sini tambahan S1, S2-nya di Harvard University, S3-nya di Harvard University, ngambil Islamologi, dosennya hafid Quran tapi Kristen, dosennya hafid apal Kutubus Sittah tapi Kristen Yahudi, pulang sudah berubah. Nah ini yang bahaya. Akhirnya berislamnya tidak sesuai dengan Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Penutup sebelum saya turun, ada golongan hanya menerima ahlul bait, menolak sahabat, jangan ikut. Ada golongan menerima sahabat tapi memusuhi ahlul bait, itu khawarij, jangan ikut. Ahlus sunnah wal jamaah, ya ahlul bait, ya ahlul bait, ya sahabat. Ketika ahlul bait menurunkan ilmu dan nasab sampai para habaib, lalu sahabat mewariskan ilmu sampai kepada masyayikh, ulama. Sekarang ini kita ya habaib, ya kiai, ya habaib. Jangan ikuti propaganda busuk yang memecah belah antara masyayikh dan habaib. Saya ulangi, jangan ikuti propaganda jahat yang akan membelah, memisah, memecah antara habaib dan kiai. Ikutlah kayak yang ditibaan itu loh. Pertama yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Lalu mendoakan sahabat dan seluruh keturunan Nabi, sulalah, termasuk beliau-beliau ini. Ya Rabbi warda anis sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah. Habaib sudah didoakan, masyayikh juga didoakan, meskipun keturunan Kenaro. Tapi kan mewarisi ilmunya sahabat, masyayikh, ya didoakan, ya Rabbi warda anil masyayikh, baru orang tuanya, mertuanya, ya Rabbi farham walidina, gitu. Bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lanjut dua-duanya, cek setung tok. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, insya Allah patokan umumnya seperti itu. Selamatlah kita meskipun bodoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.